Bupati Aceh Tenggara melakukan kunjungan atau peninjauan di lokasi dampak banjir yaitu Jembatan Pantai Dona, Kecamatan Tano Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Jumat 14 Juli 2023, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Di lokasi tersebut, PJ Bupati Aceh Tenggara melihat secara langsung kondisi jembatan yang sudah sangat memprihatinkan dan tidak layak lagi untuk digunakan masyarakat, karena struktur jembatan telah amblas tergerus oleh air sungai yang mengalir dengan sangat deras. Intensitas curah hujan yang tinggi pada beberapa hari terakhir dan dangkalnya sungai menyebabkan air sungai meluap dan terjadilah abrasi. Jembatan Pantai Dona yang sehari-hari digunakan masyarakat sebagai akses penyeberangan kini telah amblas dan PJ Bupati Aceh Tenggara menyarankan agar tidak dilalui lagi, melihat risiko yang sangat berbahaya sehingga lebih mengutamakan keamanan dan keselamatan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyarankan alternatif jembatan terdekat yang bisa digunakan masyarakat ialah Jembatan Silaya dan Jembatan Salim Pipit. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebelumnya juga telah berusaha untuk melakukan normalisasi awal, tetapi tidak berhasil. Karena permasalahan yang dihadapi bukan hanya jembatan, tetapi juga untuk normalisasi sungai. Meskipun begitu, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara masih akan tetap berusaha mencari solusi dan tetap mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, karena biaya untuk melakukan normalisasi sangatlah besar dan proses yang cukup panjang. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk mendukung pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sehingga dapat memaklumi kondisi yang ada. Kajian yang lebih mendalam akan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menemukan solusi terbaik dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Dari Kota Canik, tim Diskominfo Aceh Tenggara melaporkan. Baik, terima kasih. Pertama kami sampaikan bahwa bencana banjir yang ada hari ini memang selalu berulang tiap tahun yang terus mengurus sungai kita sehingga menjadi dangkal. Problem yang terjadi di sini bukan hanya persoalan mendasar itu adalah persoalan jembatan sebenarnya, tapi persoalan karena sungai kita dangkal sehingga sebenarnya butuh normalisasi yang menyeluruh. Nah, kalau kita lihat untuk aliran sungai sekarang, ini sudah masuk ke arah ke sebelah sini, ke kanan ya, sudah mantap di sini, sehingga kenalah jembatan yang di belakang kita ini. Nah, yang sebenarnya awalnya dulu kan ini yang sebelah sana, jembatan yang besar. Nah, ini kalau hasil kami dulu dengan tim Ditjen SDA, PUPR, mereka menyampaikan ini problemnya bukan di jarak dekat, sangat jauh airnya sudah berputar dari ujung sana. Jadi kalau kita ingin lakukan normalisasi sungai ini, supaya tidak berulang lagi terhantam posisi jembatan, memang itu butuh anggaran yang sangat besar. Dan kemarin mereka perkirakan itu 100 miliar lebih. Nah, kondisi seperti ini tentu kemampuan anggaran kita itu sangat terbatas. Dan kami tidak mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat, kemudian PUPR, Ditjen SDA untuk melakukan penanggulangan banjir, normalisasi sungai, termasuk di titik jembatan Pantai Dona ini. Demikian juga kita sudah mengajukan anggaran ke pemerintah Aceh untuk pembangunan OPID ya. Nah, itu juga sudah kita ajukan dan memang karena ini prosesnya adalah proses manajemen anggaran, tentu juga tidak bisa secepat itu, butuh waktu. Nah, kami dengan kondisi seperti ini menghimbau kepada seluruh masyarakat karena memang butuh anggaran yang besar untuk penanganan jembatan ini, tidak bisa dengan anggaran yang kecil. Maka untuk saat ini kita menghimbau kepada masyarakat yang masih menggunakan jembatan ini, kita berharap untuk menggunakan jembatan terdekat, yaitu jembatan Silaya dan jembatan Sampipit. Nah, ini yang lebih aman bagi masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita tanggulangi dengan anggaran yang kurang, ini hanya beberapa hari, seminggu kemudian kembali lagi seperti itu. Dan kemarin kita juga sudah mencoba untuk normalisasi awal dengan anggaran yang terbatas, ternyata juga tidak begitu pengaruh. Hanya sebentar saja sudah seperti kembali sebelumnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kita perlu pemahaman yang sama bahwa untuk menangani di jembatan Pantai Dona ini butuh anggaran yang besar dengan waktu yang mungkin agak lebih lama, apalagi kita keterbatasan anggaran, sehingga kita membutuhkan dukungan baik dari pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Nah, untuk saya ini sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat yang
masih menggunakan jembatan di sini agar kita berharap dapat menggunakan jembatan-jembatan lainnya yaitu jembatan Selayang untuk saling cuti. Karena kondisi kalau kita lihat ini kurang nyaman dan kurang aman bagi masyarakat. Dan nanti kami berharap dengan Pak Camat dan Pemkab bisa terus memonitornya. Ini harus diredesain semua karena sudah ada desain awal, perhitungannya di posisi di belakang kita. Hasil dengan tim evaluasi tim dari pusat kemarin, ini 2 kali dari ini. Kira-kira itu mobilnya Pak Karaksa harus mundur di sana itu mobil dan salah di sini. Nah, kebutuhan anggarannya tentu berlipat. Nah, sedangkan anggaran yang ada di kita kemarin dengan desain yang lama sudah nggak memungkinkan lagi. Nah, jangan sampai nanti problemnya adalah bencana alam yang sampai terjadi ke bencana anggaran. Karena kita harus menyesuaikan perencanaannya dengan kondisi keterkinian kondisi alam. Demikian. Jadi, pemerintah Kabupaten Tenggara memang terus terang sudah menganggarkan, bukan dalam artian kita tidak ada reaksi, tetapi mengingat anggaran kita sedikit, kalau kita paksakan bangunkan sekarang, itu akan menambah permasalahan baru. Jadi hasil kesimpulan kami, mungkin ini peran serta baik provinsi dan pusat, ini sangat kami harapkan. Karena Kabupaten Tenggara dengan anggaran sedikit tidak akan mungkin kami selesaikan permasalahan yang ada sekarang ini. Istilahnya kesimpulan, pemerintah Kabupaten Tenggara tetap perhatian dan sangat fokus untuk penyelesaian jembatan ini. Terima kasih. Kami himbau kepada masyarakat yang menggunakan jembatan ini sesuai dengan arahan dari Pak Bupati tadi agar menggunakan jembatan Selayang dan jembatan Telentitit. Karena memang jembatan ini sudah tidak layak untuk kita lewati. Dan mohon bersabar, pemerintah daerah akan tetap fokus dan terus bekerja keras dan meminta bantuan dari baik dari provinsi dan pusat agar penanganan jembatan Tanjungan bisa dilaksanakan. Demikian.